Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru walau dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Cukup 9 langkah untuk memahami kurikulum merdeka. Saya mendalami kurikulum merdeka ini dari pengalaman mengikuti lokakarya, seminar, workshop dalam program sekolah penggerak yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Maka pada kali ini kita akan membahas pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Hal ini adalah menjadi pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka pada pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Ada 9 langkah yang akan kita lihat secara bersama untuk memahami pelaksanaan kurikulum merdeka. Kerangka pertama adalah kerangka dasar, struktur, capaian pembelajaran, pembelajaran asesmen, proyek penguatan, perangkat ajar, kurikulum operasional, mekanisme, dan terakhir adalah evaluasi. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Kerangka dasar. Kerangka dasar kurikulum merdeka ini ada 3 di bagian. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran atau kita sering sebut sebagai CP. Lalu yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, yang pertama, struktur kurikulum ini adalah tujuan yang dibuat oleh pendidikan nasional. Mulai dari profil pelajar Pancasila, ini adalah menjadi tujuan pendidikan nasional dan juga standar kompetensi lulusan. Lalu bagian kedua, ada standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian pendidikan. Ini ditetapkan oleh pemerintah. Lalu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran inilah yang juga akan dikembangkan menjadi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau ditanya apa itu perangkat ajar? Perangkat ajar itu adalah teks pelajaran, modul ajar, modul proyek profil pelajar Pancasila, dan juga KOSP atau sering kita sebut kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atau capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan satuan pendidikan atau daerah. Pembelajaran dapat dibagi menjadi kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan melihat beberapa struktur mulai dari jenjang SLB, PAUD, SD, SMP maupun SMA. SLB. Struktur kurikulum SLB mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan atau juga SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilaksanakan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Ini SLB. Sekarang kita lihat PAUD, struktur kurikulum PAUD. Capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen, yaitu yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Kegiatan bermain, belajar, dan terpadu itu ada 1050 menit per minggu di jenjang PAUD. Di jenjang SD, struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian dalam 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B
untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C adalah untuk kelas 5 dan kelas 6. Proporsi beban belajar ada dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dibebankan 20% beban belajar per tahunnya. Nah, sekarang kita lihat jenjang SMP. Struktur kurikulum SMP terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk siswa kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur SMA. Struktur kurikulum SMA terdiri atas dua fase, yaitu A, fase E itu untuk kelas 10 dan fase E untuk kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Proporsi beban belajar untuk SMA dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita sebut sebagai P5. Nah, ini sekitar 30% total JP per tahunnya. Yang ketiga, CP ataupun sering kita sebut capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap perkembangan setiap mata pelajaran, mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. CP ataupun capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan berbentuk narasi. CP untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. CP untuk PAUD, SD, SMP, SMA dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Yang keempat, kita masuk ke asesmen, pembelajaran asesmen. Keterkaitan kurikulum pembelajaran dengan asesmen, prinsip pembelajaran dan asesmen, perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, pengolahan hasil asesmen, dan pelaporan kemajuan belajar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan juga perbukuan. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran asesmen, pengolahan hasil asesmen, pelaporan kemajuan belajar, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan kriteria unit kerja. Sekarang kita masuk ke P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tema yang ditawarkan kepada kita untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI. Dan ketujuh, kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam satu tim. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya pencapaian. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang kedua, pengolahan hasil asesmen proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang ketiga, pelaporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang menjadi catatan bagi kita di sini,
Untuk budaya kerja ini dikhususkan untuk SMK. Nah, sekarang kita akan masuk ke perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan bagian bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Nah, perangkat ajar terdiri atas modul ajar, modul proyek, dan juga buku teks. Kita masuk ke KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, ada beberapa prinsip yang di sini mau disampaikan mengenai KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial dan budaya lingkungan di mana satuan pendidikan itu berdiri. Esensial. Memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan yang digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Lalu ada accountable. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis pada data dan akurat dan juga aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, wali, organisasi, masyarakat di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang memiliki kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi, yaitu opsi yang pertama, menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Prinsip yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintahan pusat. Prinsip yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Ini sering kita sebut dengan prinsip merdeka berbagi. Kita melihat yang terakhir, evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP, capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, kurikulum operasional satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu boleh dilaksanakan Dinas Pendidikan, komite di satuan pendidikan, dewan pendidik, dan juga masyarakat. Demikian kita memahami kurikulum merdeka dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Terima kasih. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.